Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumi yub'atsun. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma wa 'amala. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma ya mu'allima Adam wa Ibrahim 'allimna wa ya mufahhima Sulaiman fahimna. Ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Hari ini insyaallah kita akan belajar bersama. Di sini ada dua pembahasan yang akan saya sampaikan. Yang pertama adalah keutamaan ilmu syar'i dan keutamaan mempelajarinya. Ini poin yang pertama yang akan kita bahas. Keutamaan ilmu syar'i dan keutamaan mempelajarinya. Kemudian yang kedua akan kita sampaikan nanti di poin yang kedua, yaitu tanda ilmu yang bermanfaat. Tanda ilmu yang bermanfaat. Imam Ibnu Qayyim rahimallahu taala beliau mengatakan, menyebutkan lebih dari 100 keutamaan ilmu syar'i di dalam kitab beliau. Bayangkan, mungkin yang kita tahu keutamaan ilmu itu mungkin 10, 11, 5. Tapi beliau rahimallahu taala, Al-Imam Ibnu Qayyim, beliau menyebutkan di dalam kitab beliau Miftahu Daris Sa'adah, beliau menyebutkan 100 keutamaan ilmu syar'i. Nah, 100 keutamaan ini beliau sebutkan di jilid yang pertama dari 3 jilid kitab beliau. Apa saja keutamaan ilmu syar'i dan keutamaan mempelajarinya? Yang pertama adalah kesaksian Allah kepada orang yang berilmu. Kesaksian Allah kepada orang yang berilmu. Nah, ini keutamaannya. Allah bersaksi kepada orang yang berilmu. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Ali Imran ayat ke-18. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, Syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qista la ilaha illahu huwal azizul hakim. Allah sebutkan di sini, Allah menyatakan bahwa tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi Allah sendiri bersaksi tidak ada yang berhak disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga para malaikat bersaksi tidak ada yang berhak disembah selain Allah. Dan orang-orang yang berilmu yang menegakkan keadilan, mereka juga bersaksi tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah Maha Perkasa dan Maha Bijaksana. Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi saksi bahwa tidak ada yang berhak diibadahi selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian para malaikat juga bersaksi, orang-orang yang berilmu juga bersaksi. Maka ini menunjukkan, ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, kesucian dan pujian bagi orang yang berilmu. Kesucian dan pujian bagi orang yang berilmu. Allah gandengkan
Allah samakan, Allah buat bergandengan, Allah, kemudian para malaikat, kemudian orang-orang yang berilmu. Ini pujian dari Allah Subhanahu wa taala atas orang yang berilmu, yang berjalan di atas manhaj salaf. Berjalan di atas manhaj salaf. Siapa mereka yang berjalan di atas manhaj salaf? Yaitu orang yang berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah menurut pemahaman salaf. Menurut pemahaman salaf, menurut pemahaman orang-orang soleh terdahulu. Dan para ulama adalah orang-orang yang adil, orang-orang yang terpercaya. Karena Allah Subhanahu wa taala menjadikan orang yang adil sebagai saksi. Orang yang adil menjadi saksi. Nah, Nabi SAW mengatakan, "Yahmilu hadzal ilma min kulli khalafin uduluhu." Ilmu ini akan dibawa oleh para ulama yang adil dan terpercaya, orang adil yang terpercaya dari tiap-tiap generasi. Nah, jadi akan ada orang-orang yang adil di setiap generasi, yang mereka akan membawa ilmu dari Al-Quran dan Sunnah, dan mereka akan memberantas penyimpangan yang disebabkan oleh orang-orang yang hulu, orang-orang yang berlebih-lebihan di dalam agama Islam. Dan mereka akan memberantas orang-orang yang melakukan kebatilan. Mereka akan menolak kebohongan mereka, kebatilan mereka. Karena ada sebagian orang-orang yang mengaku Muslim, mengaku Islam, tapi mereka melakukan kebohongan, kedustaan. Nah, orang yang berilmu, yang adil, mereka akan memberantas itu semua. Mereka akan bantah kebohongan mereka. Dan mereka akan menolak takwil orang-orang bodoh. Menolak takwil orang-orang bodoh. Hadis ini hasan li ghairihi. Nah, maka oleh karenanya ilmu ini adalah amanah. Sehingga harus amanah ketika belajar dan menyampaikannya. Ketika kita belajar, kita harus amanah. Nah, kita harus amanah. Kita datang dari rumah tujuannya belajar. Nah, jangan sampai kita tidak belajar ketika nyampe di masjid misalnya. Kemudian amanah ketika menyampaikan. Amanah ketika kita punya ilmu, yang paling besar adalah mendakwahkan kepada keluarga, menyampaikan kepada keluarga. Nah, maka Nabi SAW ketika beliau mengajak orang lain, apa kata Allah? Wa anzir ashiratakal aqrabin. Wahai Muhammad, kata Allah, peringatkanlah keluarga karib kerabat terdekatmu. Maka ketika kita berilmu, ada amanah di situ yang harus kita lakukan. Apa itu? Menyampaikan kepada keluarga kita dan orang-orang yang dekat dengan kita. Dan ilmu yang dimaksud di sini adalah ilmu syar'i. Ilmu syar'i. Ilmu yang dibawa oleh para ulama. Nah, para ulama mereka memiliki 3 tugas di sini. 3 tugas para ulama, orang-orang alim, orang-orang yang berilmu. Yang pertama apa? Memberantas penyimpangan
yang dilakukan oleh orang-orang ghulu, orang-orang yang berlebih-lebihan di dalam agama Islam. Nah, maka seorang dai, orang yang berilmu, dia akan membantah orang-orang yang ghulu. Kenapa harus dibantah orang-orang yang melakukan perbuatan yang berlebih-lebihan di dalam agama? Karena kesyirikan pertama kali terjadi di muka bumi ini sebabnya adalah ghulu. Ghulu itu berlebih-lebihan dalam agama. Ini adalah sebab pertama yang menyebabkan kesyirikan di muka bumi. Sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimallah di dalam kitab tauhid beliau, babu ma jaa anna sababa kufri bani Adam wa tarkahum dinahum. Bab dalil-dalil mengenai penyebab utama kekafiran anak keturunan Adam. Dalil-dalil mengenai penyebab utama kekafiran anak keturunan Adam. Maksudnya adalah manusia. Nah, ini ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Dan kenapa mereka meninggalkan agama mereka? Nah, sebabnya apa? Ghulu. Ini terjadi di zaman Nabi Nuh alaihissalam. Terjadi perbuatan yang melampaui batas terhadap siapa? Terhadap orang-orang soleh. Terhadap orang-orang soleh. Sampai Allah abadikan ucapan kaum Nabi Nuh. Apa kata Allah di dalam surat Nuh ayat 23? Jangan sekali-kali kamu meninggalkan penyembahan Tuhan-Tuhan kalian. Jangan ditinggalkan, kata kaum Nabi Nuh. Nah, jangan ditinggalkan Tuhan-Tuhan kalian. Ibadah kalian kepada mereka jangan ditinggalkan. Kemudian mereka sebutkan, Allah sampaikan, dan jangan pula sesekali kamu meninggalkan menyembah Wad, Suwa'a, ini nama orang soleh. Wad, Suwa', Yaghud, Ya'uq dan Nasr. Yaghud wa Ya'uq wa Nasr. Nah, ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan ditinggalkan. Kenapa? Karena mereka ghulu kepada orang-orang soleh mereka. Nah, awalnya bapak-bapak rahimani rahimakumullah, dibuat lukisan orang-orang soleh. Itu dibuat lukisan dari kalangan siapa tadi? Wad, Suwa, Yaghud, Ya'uq dan Nasr. Dan itu bukan untuk disembah. Ini awalnya. Awalnya bukan untuk disembah, tapi diukir, dibuat lukisan. Nah, setelah itu apa? Setan tidak tinggal diam. Setan menjadikan Wad, Suwa, Yaghud, Ya'uq dan Nasr akhirnya disembah. Akhirnya disembah. Kenapa? Karena mereka ghulu. Karena mereka melampaui batas. Dan kita saksikan sekarang banyak sekali kubur-kubur yang disembah. Kuburan disembah. Yang awalnya disebabkan apa? Sebabnya adalah sikap ghulu terhadap orang-orang soleh. Dan kita juga harus hati-hati. Jangan kita sampai ghulu kepada ustadz-ustadz kita. Nah, ucapannya diterima semua, tidak ada yang salah. Kalau ada yang membantah ucapannya, maka dia marah. Nah, jangan sampai ghulu. Jangan sampai ghulu kepada para ustadz. Dan jangan sampai ghulu kepada guru-guru. Maka sekali lagi, di antara tugas dai adalah membantah orang-orang yang ghulu, orang-orang yang berlebihan di dalam agama Islam.
Dan Nabi Nuh alaihissalam, berapa tahun dakwah beliau? 950 tahun. Yang ikut kepada Nabi Nuh itu hanya sekitar 80 orang saja. 950, bayangkan. 950 tahun. Kemudian keutamaan yang kedua, orang yang berilmu akan Allah angkat derajatnya. Orang yang berilmu akan Allah angkat derajatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Mujadilah ayat 11. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis. Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majelis-majelis. Nah, jadi kalau sempit majelisnya itu diberikan tempat, diberikan kelonggaran untuk yang lain. Maka lapangkanlah, kata Allah. Niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan kepadamu, berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman. Dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Beberapa derajat. Nah, jadi di situ ada keutamaan. Orang yang berilmu, beriman itu ada keutamaan. Tapi tentunya yang lebih utama beriman dan berilmu. Beriman dan berilmu. Allah akan angkat berapa? Darajat, dengan beberapa darjat. Dan semua keutamaan tentang ilmu, bapak-bapak sekalian, rahimani wa rahimakumullah, yaitu adalah ilmu syar'i. Ilmu syar'i, ilmu agama Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yadh'u bihi akharin. Sesungguhnya Allah akan mengangkat dengan kitab ini beberapa kaum. Orang yang beriman dengan Al-Quran akan Allah angkat. Sebuah kaum akan Allah angkat dengan Al-Quran. Dan Allah pun merendahkan beberapa kaum dengannya. Ketika kita tak tertarik lagi baca Quran, tidak ada kemauan lagi membaca Al-Quranul Karim, maka Allah akan merendahkan kita. Lebih sering main HP dibandingkan baca Quran. Maka jangan sampai matahari terbenam kecuali kita sudah baca Quran. Jadikan Al-Quranul Karim wirid rutin kita, wirid rutinitas kita. Maka di dalam hadis ini terdapat beberapa faedah. Allah mengangkat orang-orang yang membaca Al-Quran, akan diangkat oleh Allah derajatnya, orang yang baca Quran. Kemudian orang yang memahami Al-Quran akan Allah angkat derajatnya. Nah, jadi kalau Al-Quran itu jangan hanya sekedar dibaca Arabnya saja, tapi usahakan baca artinya. Membaca dan memahami. Kemudian selanjutnya apa? Mengamalkan Al-Quran. Allah akan angkat derajatnya. Dia amalkan apa yang dia dapati dari Al-Quran, dia amalkan. Tinggalkan riba, kata Allah, kita tinggalkan riba. Allah akan mengangkat orang yang berilmu, maka kita belajar agar kita menjadi orang yang berilmu. Tidak semua kita wajib jadi ustadz. Tidak mau belajar agama, kenapa? Takut jadi ustadz. Bukan. Kita itu tidak harus jadi ustadz, tapi kita wajib berilmu. Kita wajib berilmu.
Kemudian faedah yang kedua, Allah akan merendahkan orang yang tidak mau baca Quran. Akan Allah rendahkan. Akan Allah rendahkan orang yang tidak mau baca Quran. Kemudian siapa lagi yang tidak mentadabburinya? Kita itu sering dengar imam ketika hari Jumat, hal ataka haditsul ghasyiyah. Nah, di situ Allah akan menyebutkan tentang orang-orang yang Allah perintahkan. Nah, Allah akan perintahkan orang di situ untuk mentadabburi. Afala yanzuruna ilal ibil kaifa khuliqat? Tidakkah manusia melihat kepada onta bagaimana diciptakan? Dan seterusnya. Kemudian orang yang tidak mau mengamalkannya akan Allah rendahkan. Orang yang tidak mau mengamalkan Al-Quran. Kemudian orang yang tidak mau mendakwahkan Al-Quranul Karim. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian keutamaan yang ketiga, orang-orang yang berilmu adalah orang-orang yang takut kepada Allah. Orang berilmu adalah orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang berilmu adalah orang yang takut kepada Allah. Allah mengatakan di dalam surat Fatir ayat 28, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Di antara hamba-hamba Allah yang takut kepadanya hanyalah para ulama, adalah orang-orang yang berilmu. Orang yang berilmu adalah orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan, ucapan beliau sangat bagus sekali. Apa kata Ibnu Mas'ud? Cukuplah rasa takut kepada Allah itu disebut sebagai ilmu. Takut kepada Allah itu tidak semua orang bisa. Tidak semua orang. Harus ada ilmunya. Maka Ibnu Mas'ud mengatakan, cukuplah rasa takut kepada Allah itu disebut sebagai ilmu. Takut itu butuh ilmunya. Ketika seseorang takut, maka dia berilmu. Takut kepada Allah. Dan cukuplah tertipu dengan tidak mengingat Allah disebut sebagai kebodohan. Nah, harinya dia lewati dengan diam saja, tidak berzikir mengingat Allah. Ketika di atas motor diam saja, bahkan sebagian ada yang nyanyi-nyanyi. Di atas mobil diam saja, tidak zikir ingat Allah. Maka dia tertipu. Maka ini bentuk kebodohan. Nah, maka hendaknya kita banyak-banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Imam Ahmad rahimahullah ta'ala beliau mengatakan, pondasi ilmu, pokok ilmu adalah rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pokok ilmu adalah rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibnu Mas'ud juga mengatakan radhiyallahu anhu, ilmu itu bukan dengan banyak riwayat. Nah, ilmu itu bukan dengan banyak riwayat. Akan tetapi ilmu adalah rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ilmu itu rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Percuma dia banyak hadis yang dia dapati dari orang, dia hafal dengan sanadnya yang lengkap, tapi dia tidak takut kepada Allah, berarti dia belum berilmu. Dia belum berilmu. Ketika seseorang berani meninggalkan sholat tapi dia hafal Quran, hafal hadis, berarti dia belum berilmu.
Maka oleh karenanya ketika kita nuntut ilmu, maka harus bertambah rasa takut kita kepada Allah. Kalau ingin maksiat itu kita mikir, Allah melihat. Ketika kita tidak melakukan kewajiban, Allah Maha mengetahui, walaupun orang tidak mengetahui. Karena sifat orang munafik, mereka itu apa? Yastakhfuna minan nas wa la yastakhfuna minallah. Mereka sembunyi dari orang, dari manusia dia sembunyi, tapi dia tidak bersembunyi dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau sama manusia itu takut, sama Allah malah dia langgar aturan-aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maka harus bertambah rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takut kepada azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu orang yang berilmu. Dan terlebih lagi seorang dai, seorang yang menyebarkan hadis-hadis lewat media sosial, maka apa? Takut dari menyebarkan hadis-hadis palsu yang mengatasnamakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta atas namaku, maka dia akan disiapkan untuknya tempatnya di neraka. Ini yang ketiga. Yang keempat, ilmu adalah nikmat yang paling agung. Ilmu adalah nikmat yang paling agung. Allah telah menurunkan Al-Quranul Karim kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah ajarkan kepada beliau apa yang beliau ketahui. Allah menurunkan Al-Quran dan Sunnah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah ajarkan kepada Nabi Muhammad SAW apa yang belum beliau ketahui. Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Wa anzalallahu 'alaikal kitaba wal hikmah wa 'allamaka ma lam takun ta'lam. Allah telah menurunkan kepadamu Alkitab. Maksud Alkitab di sini adalah Al-Qur'anul Karim. Dan hikmah. Hikmah di sini adalah As-Sunnah. Dan Allah ajarkan engkau apa yang belum engkau ketahui. Apa yang belum diketahui oleh Nabi SAW, maka diajarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maka ilmu ini adalah nikmat yang besar. Ilmu ini adalah nikmat yang besar, sehingga kita ini harus bersyukur dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala jika menghendaki, maka Allah akan hilangkan ilmu di satu tempat. Allah akan angkat ilmu. Bagaimana hilangnya ilmu di satu tempat? Yaitu dengan meninggalnya ulama atau ustadz di tempat tersebut. Nah, maka bersyukur kita selagi masih ada ustadz di sekitar kita, masih ada orang yang ingin mengajarkan ilmu agama kepada kita, maka jangan disepelekan. Maka jangan diabaikan begitu saja. Tapi hendaknya kita bersyukur dan direspon apa yang diajarkan kepada kita. Ini yang keempat. Yang kelima, faham dalam masalah agama termasuk tanda kebaikan. Nah, jadi orang yang faham agama itu adalah tanda kebaikan. Walaupun dia miskin, walaupun dia hidupnya serba kekurangan mungkin, maka ingat,
ketika dia faham masalah agama, maka itu termasuk tanda kebaikan. Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala, beliau berkata di dalam Kitabul Ilmi, dari kitab sahih beliau sebutkan babul fahmi fil ilmi, keutamaan faham terhadap ilmu. Nah, ini disampaikan oleh Imam Bukhari di dalam kitab Sahih Al-Bukhari, kitab sahih beliau. Disebutkan oleh beliau apa? Bab keutamaan memahami ilmu. Imam Ahmad belajar kitab bab haid berapa lama? Berapa lama Imam Ahmad? Nah, 9 tahun. Jalastu fi kitabil haid 9 sinin. Aku mempelajari kitab haid, kata Imam Ahmad, 9 tahun. Nah, jadi kalau kita belajar baru 2 tahun, 3 tahun masih belum masuk, masih belum difahami, nah, maka jangan menyerah, tapi terus dipelajari dan jangan lupa bertanya. Bertanyanya kepada orang yang berilmu, bukan kepada ChatGPT, nah, bukan kepada AI. Nah, ketika adanya AI, ChatGPT, Ustadz bukan tempat bertanya lagi. Maka ini salah. ChatGPT itu adalah wasilah, bukan sebagai sumber. Walaupun di situ memang kita bisa bekerja, kita bisa mengerjakan sesuatu di situ. Tapi jangan jadikan ChatGPT ini sebagai apa? Sebagai sumber ilmu agama kita. Jangan. Tapi bertanyalah kepada para ulama atau kepada para ustadz. Kemudian yang keenam, orang yang berilmu dikecualikan dari laknat Allah. Nah, orang yang berilmu itu tidak dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala innad dunya mal'unah, mal'unun ma fiha illa dzikrullahi wa ma walahu wa 'alimun aw muta'allim." Ketahuilah sesungguhnya dunia itu terlaknat dan dilaknat apa yang ada di dalamnya. Nah, jadi dunia tempat kita tinggal ini sudah Allah laknat. Dilaknat melalui lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dunia itu terlaknat dan dilaknat apa yang ada di dalamnya. Kecuali apa? Nah, berarti masuk di dalamnya orang-orangnya dilaknat. Semua yang ada di dunia ini dilaknat, kecuali kata Nabi SAW, orang yang berzikir kepada Allah. Nah, ini masuk ini kepada orang yang belajar, menuntut ilmu. Nah, kita di masjid ini kita zikir. Ketika menyebut nama Nabi kita bersolawat. Ketika menyebut nama Allah Subhanahu wa taala disertakan dengan puji-pujian kepada Allah. Ini terkecualikan. Yang mengingat Allah dan melakukan ketaatan kepada Allah. Orang yang melakukan ketaatan. Kemudian orang yang berilmu, ini terkecualikan. Dikecualikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan orang yang mempelajari ilmu, dan orang yang mempelajari ilmu itu tidak dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maka yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala apa? Yang melalaikan dari mengingat Allah. Dulu tidak punya kebun, sekarang punya kebun. Ketika ada punya kebun, maka sholatnya tepat waktu di masjid. Tapi ketika dia punya kebun, akhirnya apa? Dia tidak sholat di masjid lagi. Sering sholat di rumah, sering telat. Maka apa yang menjadi sebab melalaikan kepada Allah, maka itu terlaknat. Nah, bukan berarti semua yang ada di dunia ini terlaknat. Bukan itu maksudnya. Karena Allah juga memerintahkan kita cari nafkah. Dunia ini tidak boleh ditinggalkan. Tapi carilah bagian kita dari dunia ini, tapi jangan berlebihan.
Ketika dia berlebihan, maka dunia wasilahnya itu menjadi terlaknat. Kapan seseorang berlebihan? Ketika seseorang dilalaikan dari mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah harta bendamu dan anak-anakmu melalaikanmu dari mengingat Allah. Jangan sampai lalai, kata Allah. Jangan sampai anakmu, amwalukum wa auladukum, dan anak-anak kalian, harta kalian, jangan sampai melalaikan kalian dari mengingat Allah. Wa may yaf'al dzalik, dan barang siapa yang melakukan hal yang demikian, maka mereka itulah orang-orang yang rugi. Orang-orang yang rugi. Allah juga mengatakan, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri-istri kalian dan anak-anak kalian ada yang menjadi musuh bagi kalian. Ayat yang sebelumnya surah Al-Munafiqun ayat ke-9. Kemudian ayat yang kedua ini At-Taghabun 14 sampai 15. Nah, jadi anak, istri itu ada yang menjadi musuh bagi kalian, kata Allah. Maka berhati-hatilah terhadap mereka. Berhati-hatilah. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, kalau dunia sampai melalaikan, maka itulah yang dilaknat. Maka itulah yang dilaknat. Belum buka toko dulu, nah, maka rajin sholat, rajin puasa sunnah. Ketika buka toko, banyak penghasilan, nah, tidak sholat di masjid lagi. Nah, dulu belum punya motor, sholatnya di soft terdepan. Ketika punya motor, softnya pindah ke yang kedua. Atau tidak sholat lagi. Na'udzubillah min dzalik. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan nikmat kepada kita. Nah, memberikan nikmat harta. Tujuan Allah berikan harta kepada kita apa? Agar kita melaksanakan ibadah. Agar kita melaksanakan ibadah. Sebagaimana di dalam hadis qudsi, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, inna anzalnal mala liiqamis shalah wa ita'iz zakah. Sesungguhnya kami, kata Allah, menurunkan harta agar hamba itu mendirikan salat dan menunaikan zakat. Nah, mungkin kita baru mendengarkan hadis qudsi ini. Nah, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam hadis qudsi, apa kata Allah? Kami menurunkan harta agar hamba itu melakukan salat dan menunaikan zakat. Nah, banyak orang yang cari nafkah tapi dilalaikan. Sudah banyak penghasilan maka terlalaikan. Nah, padahal Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita agar banyak berzikir kepada Allah. Ketika kita cari nafkah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sekarang hari Jumat. Hari Jumat Allah sebutkan di dalam surah Al-Jumu'ah ayat ke-10, فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Apabila salat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah, cari rezeki Allah, cari karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian apa kata Allah? Berzikirlah banyak-banyak, ingatlah Allah Subhanahu wa ta'ala agar kalian itu beruntung. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, orang yang berilmu tadi kita sampaikan, menuntut ilmu, dia dikecualikan dari laknat, tidak masuk ke dalam laknat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ali bin Abi Thalib beliau mengatakan, An-nasu salasatun, manusia terbagi menjadi 3 golongan. Manusia itu ada 3 golongan, 3 kelompok.
Yang pertama apa? Alim Rabbani, ulama yang Rabbani. Ulama yang Rabbani. Siapa alim Rabbani? Ulama yang Rabbani itu siapa? Yaitu orang yang belajar ingin selamat. Nah, ini orang berilmu yang Rabbani itu. Dia belajar ingin selamat. Bukan sekedar datang kajian karena ustadznya enak didengar. Bukan. Tapi karena ingin selamat. Nah, dia dapat faedah, dapat Al-Quran, dapat hadis, dia amalkan, dia selamat. Nah, bukan karena apa? Ustadznya enak didengar. Nah, tapi tujuannya apa? Agar selamat dari fitnah dan selamat dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, bukan ayolah kajian, dah enakan sama ustadznya, ustadz dah jauh-jauh misalnya. Nah, atau ada ustadz baru ini, masya Allah, terkenal di YouTube, ayolah kita hadir, enak dengarnya. Bukan itu tujuannya. Tapi tujuannya apa? Agar selamat dari fitnah dan agar selamat dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, penuntut ilmu yang berada di atas jalan keselamatan. Ini yang kedua. Golongan yang kedua, jenis manusia yang kedua, kata Ali bin Abi Thalib, yaitu penuntut ilmu yang berada di atas jalan keselamatan. Penuntut ilmu yang berada di atas jalan keselamatan. Maka saya dan bapak-bapak sekalian ingin menjadi yang kedua, yaitu penuntut ilmu yang berada di atas jalan keselamatan. Ini yang kita inginkan. Kemudian yang ketiga, manusia bodoh yang mengikuti setiap seruan. Ada ajakan, disampaikan cerita-cerita dongeng bohong, dusta, kadzab, maka apa? Diikuti. Nah, ini jenis manusia yang ketiga. Kata Ali bin Abi Thalib, condong mengikuti setiap angin. Nah, jadi ibaratnya dedaunan itu, nah, kemana dibawa angin dia ikut saja. Nah, ini sebagian manusia seperti itu. Nah, kemana dia diajak dia ikut. Semuanya dia ikuti. Kata beliau, tidak mempunyai cahaya ilmu. Sudah bodoh, ikut semua seruan, dibawa angin kemanapun dia ikut. Kemudian tidak punya cahaya ilmu dan tidak bersandar kepada pondasi yang kokoh, kepada tiang yang kokoh. Nah, adapun yang ketiga ini, bapak-bapak sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Nah, orang yang ketiga ini biasanya adalah orang-orang awam. Nah, orang-orang yang tidak belajar. Nah, orang-orang yang tidak belajar itu ikut, dapat video, dia amalkan, disebutkan fadilah-fadilahnya, keutamaan-keutamaannya, dia amalkan. Tapi dia tidak ingin tahu apakah ini benar hadisnya atau bukan, apakah yang disampaikan Al-Quran atau bukan. Nah, maka dia ikut saja. Nah, na'udzubillahi min dzalik. Kemudian yang ketujuh. Nah, keutamaan yang ketujuh, menuntut ilmu dan mengajarkannya lebih utama daripada ibadah sunnah dan wajib kifayah. Menuntut ilmu dan mengajarkannya lebih utama daripada ibadah sunnah. Daripada ibadah sunnah. Nabi SAW bersabda, fadlul ilmi khairun min fadlil ibadah. Keutamaan ilmu itu lebih baik daripada ibadah. Keutamaan ilmu lebih baik daripada ibadah. Dan agama kalian yang paling baik adalah al-wara'. Wara' yaitu ketakwaan. Wara' artinya sama dengan takwa. Apa itu?
melaksanakan perintah Allah. Nah, itu makna wara. Wara itu sama dengan takwa. Nah, kita dengarkan setiap Jumat itu kadang ada khatib yang mewasiatkan, nah, marilah kita bertakwa kepada Allah, melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Nah, ini. Maka jamaah rahimani wa rahimakumullah, sibukkanlah diri kita dengan ibadah. Sibukkan diri kita dengan ibadah. Nah, ini pesan penting ini. Sibukkan diri kita dengan ibadah, belajar. Jangan sibukkan dengan berita. Nah, jangan sibukkan diri kita dengan berita. Nah, dapat berita artis cerai, ada berita ini, berita itu, diikuti terus. Tidak usah. Tapi apa? Sibukkan dengan ibadah dan belajar saja. Nah, sibukkan dengan ibadah dan belajar. Kemudian yang ke-8, ilmu adalah kebaikan di dunia. Ilmu adalah kebaikan di dunia. Nah, ini keutamaan yang ke-8. Ilmu adalah kebaikan di dunia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, di antara manusia ada yang berdoa. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 21, wahai Rabb kami, berilah kebaikan dunia kepada kami. Nah, ini yang dia sampaikan. Ada di antara manusia, kata Allah, mintanya berikan kebaikan dunia saja. Wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Dan di akhirat dia tidak memperoleh bagian apapun. Nah, jadi kalau orang minta kebaikan dunia, akhirat dia tidak dapat. Akhirat dia tidak dapat. Dan kata Allah apa? Di antara mereka ada yang berkata, ya Allah, berikan kami kebaikan di dunia dan di akhirat. Nah, kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Wa qina adzabannar. Dan selamatkan kami dari api neraka. Nah, yang mana yang benar? Yang pertama atau yang kedua? Yang kedua. Nah, yaitu minta kebaikan dunia dan di akhirat. Ini ayat 200 sampai 201. Nah, Rasulullah SAW biasa berdoa. Apa kata Rasulullah? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah, sebagian orang ada menambah. Apa tambahannya? Nah, di dalam kalau doanya pakai Al-Quran tadi atau sesuai dengan doa Nabi dalam hadis ini, nah, ada yang menambahkan apa? Wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Nah, tambahan ini tidak benar. Nah, tambahan ini tidak benar, tidak ada dalam Al-Quran dan tidak ada dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau tambahan ini baik, maka pasti Nabi sallallahu alaihi wasallam akan menambahkannya. Nah, Al-Hasan rahimahullah ta'ala, beliau berkata, yang dimaksud kebaikan di dunia adalah ilmu dan ibadah. Nah, ini, jadi kalau kita mengatakan Rabbana atina fid dunya hasanah, apa maksudnya atina hasanah di dunia? Rabbana atina fid dunya hasanah, apa? Ilmu dan ibadah. Nah, itu maknanya, ilmu dan ibadah. Jadi ketika kita membaca, itulah yang kita minta. Ya Allah, berikan ilmu dan ibadah. Rabbana atina fid dunya hasanah. Nah, yang kedua, nah, kebaikan di akhirat. Wa fil akhirati hasanah. Apa itu? Surga. Tidak ada lagi kebaikan kecuali masuk surga. Karena di akhirat itu cuma ada dua, yaitu surga dan neraka. Tidak ada yang ketiga. Nah, ketika seseorang minta Rabbana atina fid dunya hasanah, ilmu dan ibadah. Nah, ibadah dan ilmu. Nah, ilmu dan ibadah. Kemudian ketika dia minta wa fil akhirati hasanah, yaitu artinya adalah surga. Nah, maka kebaikan yang paling agung di dunia adalah ilmu dan amal soleh. Nah, ilmu dan amal soleh. Nah, makanya Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala beliau mengatakan,
ilmu itu layaknya barang hilang. Nah, itu pentingnya ilmu. Seperti barang hilang. Nah, seseorang kalau kehilangan duit 500 juta, kemudian dapat kabar, oh hilangnya di hutan yang ada di daerah Lampung. Kira-kira kita ke sana enggak? Berangkat jelas, pasti berangkat. Tidak ada orang yang akan ngomong, udahlah biarkan saja hilang, nanti kita cari lagi. Tidak, pasti dia cari. Mungkin dia minta tolong kepolisian, tentara, pemerintahan untuk cari duit yang hilang tadi, benda yang hilang tadi. Nah, maka ilmu lebih berharga lagi dari duit yang hilang itu. Itu kata Imam Ghazali. Nah, maka dimanapun kita mengetahui situ ada ilmu, usahakan datang kita mengambil ilmu tersebut, karena ilmu itu layaknya barang yang hilang. Nah, maka tentunya kita akan bersusah payah mendapatkannya. Nah, ini Ibnu Wahab, beliau mengatakan, yang beliau wafat pada tahun 197 Hijriah, rahimallahu taala. Beliau mengatakan, aku mendengar Sufyan Ats-Tsauri rahimallahu berkata. Apa kata Sufyan Ats-Tsauri? Kata Wahab, kebaikan di dunia adalah rizki yang baik dan ilmu. Nah, ini kata Sufyan Ats-Tsauri. Rizki yang baik adalah kebaikan di dunia adalah rizki yang baik dan ilmu. Rizki yang baik dan ilmu. Sedangkan kebaikan di akhirat adalah surga. Nah, itu rizki yang baik. Kebaikan di dunia adalah rizki yang baik dan ilmu. Dan tidak mungkin kita mendapati kebaikan tanpa ilmu. Itu tidak mungkin, mustahil. Nah, tidak mungkin kita mendapati kebaikan tanpa ilmu. Nah, yang mana ilmu ini adalah akar kebaikan dan ketaatan. Imam Ibnul Qayyim rahimallahu taala beliau mengatakan, sesungguhnya mencari ilmu dan mencintainya adalah akar segala ketaatan. Nah, akar ketaatan itu apa? Mencintai ilmu dan mencarinya. Mencintai ilmu dan mencarinya. Sedangkan mencintai dunia dan harta serta mencarinya adalah akar berbagai kesalahan. Nah, ini. Sedangkan apa? Mencintai dunia dan harta serta mencari dunia dan harta adalah berbagai kesalahan. Adalah akar berbagai kesalahan. Nah, jadi apa yang kita minta Bapak-bapak sekalian? Yang kita minta adalah ilmu yang bermanfaat dan amal soleh dan rizki yang baik. Sebagaimana sering kita baca yang diajarkan oleh Nabi SAW setiap pagi, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban. Kemudian yang kesembilan, menuntut ilmu adalah jihad di jalan Allah. Menuntut ilmu adalah jihad di jalan Allah. Dan orang yang menuntut ilmu laksana mujahid di jalan Allah. Nah, jadi ada dua di sini. Menuntut ilmu itu jihad di jalan Allah. Dan orang yang menuntut ilmu seperti mujahid. Mujahid, orang yang berjihad. Dalilnya yang pertama, Nabi SAW mengatakan, barang siapa yang mendatangi masjid kami dengan tujuan mempelajari kebaikan atau mengajarkannya, maka dia laksana orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, banyak dalil-dalil yang lain, tapi cukup satu saja kita sampaikan. Nah, hujan insyaallah, alhamdulillah. Nah, jamaah rahimani wa rahimakumullah, kita sampaikan sedikit sebelum kita tutup tentang tanda-tanda ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan ilmu yang sudah kita pelajari selama ini, selama kita mengenal manhaj salaf ini, mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat.
Tanda ilmu yang bermanfaat disampaikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Beliau wafat pada tahun 728 Hijriah. Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang dibangun di atas dalil. Ilmu adalah apa yang dibangun di atas dalil. Dan ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini disampaikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimallahu taala. Ilmu adalah apa yang dibangun di atas dalil, dan ilmu yang bermanfaat apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Terkadang kata beliau ada ilmu yang tidak berasal dari Rasulullah, namun dalam urusan duniawi. Seperti apa? Kata beliau, ilmu kedokteran, ilmu hitung, matematika, ilmu pertanian, dan ilmu perdagangan. Orang yang mau belajar ilmu dunia maka boleh, silakan belajar ilmu dunia ini boleh. Akan tetapi wajib atasnya untuk belajar ilmu syar'i, harus belajar ilmu agama. Apakah dia sebagai mahasiswa, dia sebagai dosen, dia sebagai pejabat, pemimpin negara, kepala rumah tangga, maka dia wajib belajar ilmu syar'i. Khalifah Harun ar-Rasyid, seorang khalifah yang kita sudah tahu tentang beliau. Beliau pernah satu ketika minta kepada Imam Malik. Untuk apa? Agar Imam Malik datang ke rumah beliau, ke istana beliau lah. Karena beliau ini adalah seorang khalifah. Tujuannya apa? Agar Imam Malik mengajarkan anak-anak beliau. Khalifah Harun ar-Rasyid. Apa kata Imam Malik? Nah ini, kalau sekarang ini presiden, seperti presiden minta kepada salah seorang ustadz gitu. Ayo kamu datang ke rumah saya, ajarkan anak saya, insyaallah. Apa kata Imam Malik? Al-ilmu yu'ta wa la ya'ti. Ilmu itu didatangi, bukan mendatangi. Nah, ini yang harus kita ketahui. Ini Imam Malik rahimahullah ta'ala. Artinya apa? Kalau anakmu pengen belajar, datang ke tempat saya. Saya tidak mau ke tempatmu. Karena ilmu itu sangat berharga sekali. Dan bukan berarti kita itu tidak boleh datang ke tempat, di satu tempat itu tidak boleh. Bukan. Sejatinya kaidah ini, ilmu itu didatangi bukan mendatangi. Ini adalah kaidah untuk orang-orang yang sudah belajar. Seperti kita contohnya, ketika ada ustadz, maka usahakan kita datang ke tempatnya. Usahakan kita datang ke tempatnya kalau kita ada kemampuan. Kemudian untuk orang-orang awam, tidak mungkin mereka akan datang ke tempat kita. Tidak mungkin dia, ya karena mereka belum berilmu. Maka untuk orang-orang awam, maka kita datangi mereka dan kita sampaikan. Kita sampaikan. Nah ini maksudnya. Dan mengajarkan ilmu, kalau kita sudah ada ilmunya, tidak ada bedanya. Tidak boleh dibeda-bedakan antara yang miskin dan yang kaya. Nah, ketika para pembesar Quraisy dulu memberi masukan kepada Nabi SAW, apa kata mereka? Nah, mereka mengatakan, wahai Rasulullah, bagaimana majelismu ini untuk kami saja, pembesar Quraisy, sehingga tidak bergabung bersama mereka orang-orang miskin. Seperti siapa? Nah, orang-orang yang lemah, orang-orang yang miskin, seperti Bilal, Ammar, Suhaib, Khabbab, dan Ibnu Mas'ud. Kata mereka apa? Hendaknya orang-orang miskin ini punya majelis sendiri, tidak usah gabung sama kami. Kami ini kan kaya, kami ini pembesar Quraisy. Nah, maka Allah tegur Nabi Muhammad SAW. Ditegur. Apa kata Allah?
wala tatrudil ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha. Janganlah engkau Muhammad SAW mengusir orang-orang yang menyeru Rabb-nya beribadah kepada Allah pada pagi hari dan sore hari dengan mengharap wajah Allah, mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jangan dibeda-bedakan. Nah, pengertian ilmu yang bermanfaat. Imam Ibn Rajab rahimahullah ta'ala, Imam Ibn Rajab rahimahullah ta'ala yang wafat pada tahun 795 Hijriah, beliau mengatakan di dalam kitab Fadlu Ilmi Salaf ala Khalaf, keutamaan ilmu orang terdahulu dibandingkan ilmu yang belakangan. Beliau mengatakan ilmu yang bermanfaat akan menuntun kepada dua hal. Nah, ini ilmu yang bermanfaat. Nanti kita cek apakah ilmu kita sudah manfaat atau belum. Yang pertama, mengenal Allah tabaraka wa ta'ala. Mengenal Allah. Sudahkah kita kenal Allah Subhanahu wa ta'ala? Dan segala apa yang menjadi hak Allah. Nah, sudahkah kita tahu hak Allah itu apa atas kita? Hal yang paling besar yang Allah perintahkan kepada kita apa? Tauhid. Itu yang harus kita lakukan. Yang Allah larang apa? Syirik. Itu yang kita tinggalkan. Berupa apa? Nama-nama Allah yang indah. Nama Allah yang indah. Nah, sudahkah kita tahu? Sifat-sifat Allah yang tinggi, perbuatan-perbuatan Allah yang agung. Maka dengan adanya hal ini akan mengharuskan seseorang memiliki rasa takut, berharap kepada Allah dan cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, mengetahui segala apa yang diridhoi dan dicintai oleh Allah. Mengetahui segala apa yang diridhoi dan dicintai oleh Allah Azza wa Jalla, serta mengetahui segala apa yang dibenci dan dimurkai oleh Allah. Apa contohnya? Berupa keyakinan. Nah, akidah kita sudah benar belum? Tauhid dengan akidah itu berbeda. Tauhid itu beribadah hanya untuk Allah, menyendirikan Allah dalam ibadah saja, tidak dibagi-bagi ibadah kita kepada makhluk. Adapun akidah itu keyakinan yang benar. Apalagi contohnya perbuatan yang lahir dan batin. Perbuatan lahir kita yaitu gerakan badan kita. Kemudian yang batin hati kita. Sudahkah kita bertawakal kepada Allah, berharap kepada Allah, takut kepada Allah? Nah, kemudian kata beliau serta ucapan. Serta ucapan. Nah, ucapan kita sudah baik belum? Kita sudah belajar ilmu agama, sudah baik belum? Tapi tentunya kita sebagai manusia berproses. Tidak bisa langsung jadi seperti seorang nabi, ya tidak bisa. Maka kita berproses, ilmu yang kita ketahui mudah-mudahan itu menjadi sebab kita menahan lisan kita dari ucapan yang buruk, dari perbuatan yang buruk. Nah, hal ini mengharuskan orang yang mengetahuinya untuk segera melakukan segala apa yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan menjauhi segala apa yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga di antara tanda ilmu yang bermanfaat, hatinya akan condong kepada akhirat bukan dunia. Nah, ini tanda ilmu yang bermanfaat. Condong kepada akhirat bukan kepada dunia. Condong kepada akhirat bukan dunia. Imam Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala beliau mengatakan, yang wafat pada tahun 110 Hijriah, orang yang faqih hanyalah orang yang berilmu, yaitu orang yang zuhud terhadap dunia. Zuhud itu apa? Zuhud itu bukan pakai jubah itu saja, bukan. Itu tidak zuhud itu. Nah, dia ibadah terus sampai tidak mandi-mandi, itu bukan zuhud. Nah, itu bukan zuhud. Tapi zuhud apa? Meninggalkan apa yang tidak bermanfaat untuk akhirat. Nah, itu zuhud. Zuhud itu apa? Meninggalkan apa yang tidak bermanfaat untuk akhirat.
Nah, zuhud itu bukan beribadah terus sehingga tidak cari nafkah. Nah, itu bukan zuhud. Nah, cari nafkah itu buang-buang waktu. Sudahlah, saya di sini saja. Mudah-mudahan nanti ada orang yang ngantarkan zakat. Ya, tidak, bukan itu maksudnya. Ini kata Hasan Al-Basri, yaitu orang yang berilmu hanyalah orang yang zuhud terhadap dunia, sangat mengharapkan kehidupan akhirat, mengetahui agamanya, dan rajin beribadah. Nah, ilmu bermanfaat itu dilihat kepada amalan kita. Sudahkah kita beramal? Nah, dari banyak sunnah sehari semalam, berapa sunnah yang kita kerjakan? Nah, katanya kita ahlu sunnah, tapi seberapa besarkah perhatian kita kepada sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Kemudian juga apa? Dalam riwayat yang lain, Al Hasan Basri mengatakan, Hasan Al Basri tidak iri terhadap orang yang ada di atasnya, tidak hasad. Nah, ini dia tidak hasad, dan tidak sombong terhadap orang yang berada di bawahnya, tidak sombong. Dan tidak mengambil imbalan dari ilmu yang telah Allah Azza wa Jalla ajarkan kepadanya. Ini kata Hasan Al-Basri. Nah, wallahu ta'ala alam bisawab. Ini yang bisa kita sampaikan pada sore hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk diri pribadi. Semoga ilmu yang telah kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat, sehingga Allah jauhkan diri kita dari ilmu yang tidak bermanfaat. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ini yang bisa disampaikan, lebih dan kurang mohon maaf. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan pertemuan kita sebagai pemberat timbangan kebaikan kita di akhirat kelak, sebagaimana Allah pertemukan kita di masjid ini. Mudah-mudahan Allah pertemukan kita kembali di surga Firdaus Allah, masuk surga tanpa hisab. Amin amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.